Joe Labelle melangkah pelan di atas salju tebal yang membeku di tepian Danau Anjikuni, Kanada. Tanggal 12 November 1930, udara mencapai titik di mana napas bisa membeku sebelum menyentuh tanah. Dia seorang pemburu bulu. Pria yang mengenal hutan ini layaknya punggung tangannya sendiri. Namun, saat dia tiba di desa suku Inuit yang biasa dia kunjungi, dia tidak menemukan sambutan hangat. Dia tidak menemukan suara anjing peliharaan. Dia hanya menemukan kesunyian yang menusuk tulang. Pintu-pintu gubuk terbuka lebar, seolah pemiliknya baru saja melangkah keluar untuk mengambil air, namun tidak pernah kembali. Di atas perapian, daging rebus masih tergantung, sudah membusuk dan berjamur, sebuah bukti bahwa penghuni desa ini pergi dengan terburu-buru, atau mungkin ditarik paksa dari kehidupan mereka. Tidak ada jejak kaki di salju yang menutupi desa itu. Ini adalah poin di mana logika manusia mulai retak. Bagaimana mungkin 11 orang, seluruh populasi desa, menghilang dari lokasi terpencil tanpa meninggalkan satupun jejak kaki di hamparan salju yang baru turun? Jika mereka pergi sendiri, salju akan merekam langkah mereka. Jika mereka diserang, akan ada tanda pergulatan. Namun, yang ada hanyalah kekosongan yang sangat rapi. Joe Labelle segera melaporkan hal ini ke polisi berkuda Kerajaan Kanada, atau RCMP. Apa yang ditemukan polisi di lapangan justru jauh lebih mengerikan dari apa yang diceritakan Labelle. Bukan hanya manusia yang menghilang, tetapi anjing-anjing penarik kereta salju juga ditemukan mati kelaparan, terikat di tiang-tiang kayu, padahal stok makanan mereka terkubur tidak jauh dari sana. Mengapa mereka tidak memakan persediaan itu? Mengapa mereka membiarkan diri mereka mati dengan cara yang menyiksa? Inilah yang disebut sebagai anomali ketakutan. Investigasi berlanjut dan polisi menemukan bahwa senjata api milik para pemburu masih tersimpan di dalam gubuk. Bagi suku Inuit di tahun 1930, meninggalkan senjata adalah tindakan bunuh diri. Sesuatu atau seseorang telah membuat mereka ketakutan setengah mati, hingga mereka tidak sempat atau tidak berani mengambil alat pertahanan mereka. Ada laporan tentang cahaya aneh yang muncul di langit wilayah itu beberapa malam sebelumnya, sebuah pendaran cahaya biru keunguan yang tidak lazim. Apakah ini bagian dari eksperimen, atau sesuatu yang berasal dari luar pemahaman kita? Polisi menelusuri setiap inci wilayah tersebut hingga bermil-mil jauhnya. Nihil, tidak ada mayat, tidak ada jejak, tidak ada tanda-tanda migrasi. Investigasi resmi yang dilakukan pemerintah Kanada kemudian, dalam dokumen yang tertutup rapat selama dekade, menyatakan bahwa cuaca buruk adalah penyebabnya. Namun, dokumen internal polisi yang bocor bertahun-tahun kemudian menunjukkan keraguan yang nyata di antara para penyelidik. Mereka menyebutkan tentang ketakutan instingtual yang dirasakan oleh setiap anggota tim pencari saat berada di lokasi kejadian. Seolah-olah tanah itu sendiri menolak untuk menceritakan apa yang terjadi. Kita berbicara tentang sebuah komunitas yang terintegrasi dengan alam, orang-orang yang bisa mencium badai dari jarak 50 km, namun mereka lenyap begitu saja seolah-olah disedot oleh ruang hampa. Mari kita telah lebih dalam tentang posisi desa tersebut. Desa Anjikuni terletak di jalur migrasi Karibu. Namun pada tahun 1930, jalur itu berubah secara drastis, membuat desa tersebut terisolasi lebih jauh dari pemukiman terdekat. Mereka berada di tengah kekosongan total. Dan dalam kekosongan itulah, identitas mereka terhapus dari sejarah. Apakah ada kemungkinan pembunuhan massal oleh pihak luar? Mustahil, karena tidak ada jejak kaki asing yang ditemukan dalam radius yang luas. Apakah mereka melarikan diri karena ancaman wabah? Jika demikian, di mana sisa-sisa tubuh mereka yang harusnya berserakan di sepanjang jalan? Tidak ada. Misteri ini tetap menjadi luka terbuka dalam catatan kepolisian Kanada. Banyak teori konspirasi muncul, mulai dari fenomena portal dimensi hingga eksperimen pemerintah yang tidak tercatat. Namun, fakta tetaplah fakta: 11 orang, puluhan anjing, dan seluruh harta benda mereka lenyap seolah-olah mereka tidak pernah ada di sana.
Apakah mungkin mereka menjadi korban dari fenomena atmosfer yang belum terjelaskan? Atau mungkin ada kekuatan yang lebih gelap di balik salju abadi itu yang memantau setiap langkah kita? Menunggu momen yang tepat untuk melenyapkan mereka yang berani melangkah terlalu jauh ke wilayah yang terlarang, dan alasan gila itulah yang membuat